kita di Anomali Podcast. Apa nih udah? Pulang aja gak sih? Masa pulang sih? Masih siang tahu panas. Hah? Kok panas? Kan kita di indoor. Iya nih panas soalnya di depan kita ini ada dua abang-abang ganteng banget gak sih? Oh my god, bener Bikin banget. panas gak sih? Kayak, is it hot in here? Are you hot? Oke, jadi sebenarnya kedatangan dia ini kira-kira buat apa ya? Jadi mereka ini sengaja kita undang untuk kita jadiin bahan percobaan di segmen baru kita nih. Segmen baru? Segmen apa tuh namanya? Kok nggak tahu? Enggak. Udah briefing? Aduh. Ah, gimana sih? Aduh, mianek deh. Oke deh. Oke, jadi coba jelasin dulu deh rulesnya buat segmen baru kita nih. Kali ini apa sih? Jadi segmen baru kita ini namanya Telepati Challenge. Oke, gimana tuh? Jadi nanti Caca bakal ngasih 3 pertanyaan random dan gue juga akan ngasih 3 pertanyaan random. Tapi tolong diingat, kalian nanti jawabannya harus bareng tapi setelah hitungan ketiga. Oke, baik. Jangan ada yang telat. Harus on time pokoknya. Betul. Oke, pertanyaan dari gue dulu ya. Oke, yang pertama, kalau kalian lagi mandi, itu kalian sampoan dulu atau sabunan dulu? Sampoan dulu. Hitung dulu. Oh iya, sorry. Oke, ulang. Kalau kalian lagi mandi, sampoan dulu apa sabunan dulu? 1, 2, 3. Sampoan dulu. Sabunan dulu. Kok lu jadi berubah tadi katanya jawab sampoan? Sampoan, gue jawab sampoan. Oh, tadi. sampoan. Oke, berarti beda ya jawabannya. Beda. Oke, yang kedua, kalau misalnya kalian lagi pakai baju, kalian biasanya pakai baju dulu apa celana dulu? 1, 2, 3. Baju dulu. Celana dulu. Oke. Nah, ini pertanyaan ketiga nih. Biasanya orang kalau lagi bahas ini tuh pasti debat ya, karena Bener. kontroversi banget gitu dan bakal panjang juga ya sih mikirin gini. Oke, yang ketiga itu pertanyaannya kira-kira menurut kalian itu yang keluar dulu ayam atau telur dulu? 1, 2, 3. Telur dulu. Ayam dulu. Ayam apa telur nih? Ayam dulu. Kalau gue ayam. Kalau kata lu kenapa ayam dulu? Kalau kata gue kenapa ayam dulu? Karena gini ya, gue di agama gue kan Muslim. Oke. Nabi Adam tuh langsung turun ke dunia itu dalam bentuk langsung manusia, nggak langsung dia dari sperma ya kan? Jadi kan logikanya begitu. Ya bener sih. Kalau lu sendiri kenapa telur dulu? Ya kalau logika gue ya sebelum ada ayam ya pasti telur dulu kan, baru dia bisa berkembang biak bisa jadi Sebelum ayam. ada telur ada apa? Telur dari mana? Ya kan? Jatuh dari langit. Nah, Nggak bisa gitu dong. Kata gue juga lo pasti debat karena topiknya tuh kontroversial. Oke, Dan mungkin ujungnya. mungkin selanjutnya pertanyaan dari Sasa Oke. dulu boleh? Untuk pertanyaan keempat nih, kalian lebih prefer sereal dulu baru susu atau susu dulu baru sereal? 1, 2, 3. Susu dulu baru sereal. Oke, Oke. next. Sebutin satu makanan khas Betawi. 1, 2, 3. Ketoprak. telur. Oke. Wow. Beda ya, sengit banget ini Bener kayaknya. nih. Terakhir nih. Terakhir ya. Coba kalian sebutin satu tokoh filsuf. 1, 2, 3. Karl Marx. Dari tadi dia jawab beda ya, terus sekarang kok samaan gini nih. ada apa Kayak nih? Ada telepati gitu ya sesuai nama gamesnya ya. Mereka soulmate. Bestie. Bromance. Waduh. Oke, jadi kayak kok kenapa kalian bisa bilang Karl Marx samaan gitu? Dari sekian banyaknya tokoh filsuf lain, kenapa kalian sebutnya Karl Marx? Kayak ada apa sih dengan si Karl Marx ini? Mungkin dari gue dulu ya. Mungkin kenapa yang terbesit di pikiran gue tuh ketika gue jawab yang pertama itu Karl Marx karena kalian tahu sendirilah Karl Marx itu lahir di abad 18 dan dia mengeluarkan teori, tapi teorinya itu masih related sama zaman sekarang gitu. Makanya itu yang bikin gue terbesit sih nyebut Karl Marx. Oke, kalau yoga sendiri Ya bener ya, karena apa ya, di dunia sekarang tuh teori yang dicetuskan oleh Karl Marx tuh masih relate dan harus relate. Karena apa? Di dunia ini banyak sekali manusia yang nggak bisa memanusiakan manusia. Bener banget. Makanya teori Karl Marx itu sangat cocok dengan slogan itu. Iya, dari yang kita dengar tadi ya dari Yoga dan Ardi, Yoga juga sempat bilang ya kalau dia tuh bilang pemikirannya Karl Marx ini masih relate sampai zaman sekarang gitu. Emangnya serelate apa sih kalau boleh di-rate dari 1 sampai 10 itu? Kalau kita ukur dari tingkatan yang nggak bisa diukur sih sebenarnya, harus lihat aja dengan
mata kepala sendiri di lingkungan masing-masing gimana Oke, berarti manusia itu nyata sendiri. gitu Iya, ya. nggak bisa. Emang bener ya, berarti narasumber yang kita bawa ini tuh emang bukan abang-abang sembarang abang-abang ya. Benar. Ada main dia abang-abang. Betul, Ya nggak sih? aduh. Ternyata Setuju. sangat mengedukasi ya. Iya benar. Oke. Mereka well Tap- educate gitu. Iya, oke. Tapi yang kalian tahu, dari yang kalian tahu itu sebenarnya tuh Cars itu ada pemikiran apa sih yang dia Iya, bawakan kayak pada teori iya pada era itu? Mungkin dari gue dulu ya. Iya. Mungkin yang dilawan sama Karl Marx ini itu adalah kapitalisme ya. Awalnya itu ketika dia kan anak seorang keturunan Yahudi ya, lahir di Oke. Jerman. Nah di situ dia pas masih kecil lah, masih muda itu dia melihat ketimpangan sosial tuh, yang mana tuh dia ngelihat kaum buruh tuh bekerja diperas keringatnya, jamnya nggak nentu gitu, terus dibayar upahnya sangat minim. Menurut gue sih dari situ sih Karl Marx ini. Tapi tadi Ardi sempat nyebutin kalau dia tuh nyebut-nyebut kapitalisme ya. Kita sendiri sebagai moderator belum tahu nih apa sih kapitalisme itu, coba Ya, mungkin jadi jelasin dulu. kapitalisme itu adalah salah satu sistem ekonomi yang dimana perdagangan, industri atau alat-alat produksi itu dikuasai oleh pribadi atau dikuasai oleh individu-individu swasta. Nah, jadi di mana di zaman sekarang nih ya kapitalisme, orang yang memiliki modal itu memiliki tingkat kesuksesan yang lebih tinggi daripada orang yang nggak punya modal. Walaupun segala kemungkinan itu bisa terjadi di kapitalisme. Kayak yang kaya bisa jadi miskin, yang miskin bisa menjadi kaya. Tapi semua itu bisa terjadi. Jadi kayak gimana ya? Walaupun pada faktanya ya yang kita lihat di lapangan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oke, jadi sebagaimana yang kita tahu ternyata kapitalisme itu kita sebagai usaha bos di suatu usaha gitu ya. Jadi Iya. semua masyarakat tuh bisa jadi bos sendiri tanpa kita harus kerja sama pemerintah gitu. Jadi Benar. kita punya kebebasan sendiri buat buka usaha gitu. Iya, nggak ada campur tangan sama sekali tuh sama pemerintah. Tapi kalau misalkan kalian ada kayak problem solving buat kapitalisme itu, kira-kira kalian bakal ngapain tuh? Oke, mungkin bisa gue yang jawab ya kalau Iya. problem solving dari kapitalisme itu yang pertama itu dari si pemilik modal lah. Si pemilik modal tuh harus care tentang si pekerjanya ini. Pekerjanya ini harus kayak dimakmurin, kayak dikasih tunjangan, terus dikasih jaminan kesehatan juga, dikasih ya ketika dia udah pensiun dia ada modal lah buat buka usaha sendiri gitu. Menurut gue sih di situ sih. Tapi sebenarnya kurang Harus make cari. sense sih kalau misalkan dia bilang pemilik modal harus, karena yang dari fakta yang kita lihat di lapangan ya, pemilik modal tuh ngelihat para buruh atau para pekerja itu sebagai alat bagaimana cara dia menghasilkan profit. Jadi kalau misalkan butuh kesadaran dari pemilik modal kayaknya kurang dah. Harusnya dari pemerintah ini menekankan gimana nih cara pemodal ini bisa mensejahterakan para buruh-buruh ini. Kayak misalnya sebagai contoh, jadi kan di dalam PT atau apa kan ada BPJS. Nah BPJS-nya itu dipotong dari gaji mereka. Nah harusnya nih pemerintah harus menekankan para pemodal itu, para pemilik PT itu motong BPJS-nya itu dari instansinya langsung, dari PT langsung. Jadi gaji mereka tuh pure buat mereka. Jadi nggak bisa dipotong dari gaji mereka. Oke, jadi nggak ada lagi ya yang namanya kesenjangan sosial. Iya. Gitu. Oke, ternyata Karl Marx itu selain punya pemikiran kapitalisme, sejauh yang gue tahu ternyata dia tuh ada pemikiran yaitu yang namanya sosialisme. Tuh, kira-kira kita kan masih awam banget nih Iya. kayak gini-gini. Kalian bisa gak sih ngejelasin kayak tentang yang basic dulu deh, at least pengertian sosialisme gitu. Pengertian sosialisme tuh kira-kira gimana sih? Menurut gue ya sosialisme itu kayak sistem ekonomi yang mana tuh di situ pemerintah punya peran dalam mengatur ekonominya gitu. Jadi di situ semuanya tuh kayak ada kesamarataan gitu di antara yang kaya dan si miskin semua gitu. Jadi sistem apa tadi? Sosialisme. Sosialisme ya. Iya. Sosialisme itu menurut gua diciptakan oleh Karl Marx dari bentuk keresahannya dia melihat kapitalis ini nih. Jadi dia tuh ingin adanya kesetaraan dari pemimpin tertinggi negara ke rakyat-rakyat biasa. Jadi itu dia maksudnya adanya kesetaraan lah gitu. Jadi nggak ada jarak dari pemimpin tertinggi ke rakyat gitu. Ya menurut gue juga sosialisme ini nggak jauh beda gitu sama
sistem yang ada di agama Islam gitu. Jadi kalian tahu sendiri lah kalau di agama Islam itu ada zakat, ada kurban, yang mana tuh ketika orang yang menengah ke atas tuh rezekinya tuh sedikit disumbangsi ke ekonomi yang menengah ke bawah gitu. Ternyata Jadi kesamarataan gitu. Oke, ternyata narasumber yang kita bawa hari ini tuh selain seorang ahli filsuf, ternyata juga seorang ulama ya. Oh bener, Karena dia bisa membawa suatu topik ke dalam suatu hal yang religius iya gitu. bener, adonis banget. Iya, emang bener kan kita tadi bukan main ya abang-abang Iya ini. bener, pasti ada something gitu Iya. dalam mereka. Gak nyesel sih ya kita bawa mereka ke sini. Iya bener nih, soalnya mahal. Aduh, abis ini budgetnya ditanggung masing-masing ya. Oke, next. Oke, karena tadi kan kalian sempat nyebutin kayak kurang lebih bisa ditarik kesimpulan tuh kayak perbedaan antara kapitalis sama sosialisme gitu. Cuman kalau sosialisme ini kan lebih nge-highlight tentang kesetaraan gitu ya antara yang kalangan atas sama yang middle lower gitu kan, ke tengah menengah ke bawah. Cuman kalau misalnya dibandingin lagi nih, di compare lagi sama kapitalisme, kalian tuh lebih prefer mana nih antara kapitalisme sama sosialisme? Kalau gue lebih prefer mana, gue gimana ya, gue memilih kapitalisme yang sosialisme. Jadi kapitalisme ada sosialismenya. Ya, jadi misalkan gue juga pengen kaya sendiri dong, jadi gue juga pengen bikin usaha sendiri, gue juga pengen ngatur-ngatur anak buah sendiri. Jadi gue ya sosialismenya itu gue bisa mensejahterakan mereka dengan cara gue gitu. Yang beda ya kalau jiwa-jiwa pengusaha gitu. Emang nih Pengennya punya bawahan gitu. bisnismen. Iya. Tapi kebanyakan nggak kayak gitu. Yang di Indonesia ya, Iya. ya dia lebih, ya kebanyakan orang ya dia lebih mementingkan melihat kalian tuh para buruh tuh sebagai angka bagaimana cara mereka profit. Iya, kayak pesuruh gitu ya, Iya. kayak budak. Benar-benar. Kalau Ardi sendiri gimana? Kalau gue sih prefer sosialisme ya. Soalnya Kenapa tuh? kita ambil contoh aja kayak Denmark atau Iya. Finlandia, negara-negara Eropa Utara kan. Situ dia kan berdasarkan survei kan negara yang paling bahagia ya. Iya. Jadi ya kalau mau bahagia ya kita harus ikut ke sistem ekonomi sosialisme gitu. Yang mana tuh pendidikan gratis, terus juga kesehatan gratis, terus juga transportasi umum gratis gitu. Jadi rakyatnya juga bahagia gitu. Oh, Tapi di Indonesia juga sama nggak sih menurut lu? Ya kan? Di Indonesia udah ada kesehatan gratis juga, BPJS kita, walaupun ada kelasnya ya kan sekolah juga udah kebanyakan yang gratis sekarang. beasiswa. Iya. KIP. Kalau gitu kita ya. nge-compare negara sendiri juga sebenarnya nggak masalah sih, Iya, nggak sebenarnya usah negara kita- jauh-jauh ke sana lah. Ada proses walaupun. Iya. Ya walaupun nggak full banget sih, istilahnya kita masih dalam proses ke era sosialisme gitu lah ya. Betul. Cuma nih kita agak melenceng sedikit ya, karena kan tadi sempat ada mention tentang perbedaan kalangan atas nih sama yang Kalangan middle lower, bawah. kalangan bawah, benar kan? Kayak rumor yang baru ada akhir-akhir ini nih. Yang lagi hangat di berita gitu. Oh iya, sempat ada demonya juga. Kayak Waduh, rumor tentang Tapera. aduh. Aduh itu iya tuh lagi hot nih Sedikit speak belakangan up ini. bisa kali ya. Iya, Karena kan kira-kira masih ada relate-nya tuh sedikit. benar. Kira-kira dari kalian sendiri tuh apakah kalian setuju atau tidak menyetujui tentang si Tapera ini? Ya itu kalau kita bisa ya Aduh, buat oh my Anda pemerintah yang ingin mengesahkan Tapera Waduh. ada, karena kita bisa ngukur, bisa mikir lah gimana cara pemerintah mengatur ribuan banyak pekerja di Indonesia, kayak motong nih tiap persen gajinya 3% ya katanya. Iya, Terus berapa tahun baru jadi rumah itu, maksudnya gitu loh. Anda ini sangat Waduh. ya kan. Tolongin pemerintah abis ini jangan di boykot acaranya. Kita baru debut. nanti kita Skandal. beep aja gitu. Takut Kita beep banget. gitu. Iya. Kayak kalau Ardi sendiri gimana? Menurut gue sih sebelum kita tahu Tapera itu tentang apa gitu, kita harus tahu dulu kepanjangan dari Tapera itu kan artinya tabungan perumahan rakyat ya. Oke. Kalau argumen gue tentang Tapera, mungkin gue bilang gue nggak setuju ya, karena kita lihat ya pengalaman sebelumnya kan juga ada ya pegawai negeri sipil lah, yang sudah maksudnya yang mengikuti program Tapera ini, yang mana tuh sekitar 500 miliar gitu duit itu masih ngedep, belum dibalikin lagi kepada
para penerima ini, pegawai ini. Nah, yang kedua itu juga menurut gua kalau pemerintah kita itu kalau ngambil kebijakan itu cuma nyontek doang dari negara lain. Nyontek Padahal mana sih emang nyontek mana? adalah negara tetangga lah. Waduh, jangan di Padahal deh kalau bisa. Iya, jadi di situ padahal permasalahan di negeri kita sama di negeri tetangga beda. Iya, Jadi pemerintah kita tuh disamaratakan. Iya, jadi gitu sih gua nggak setuju. Oke, berarti segitu dulu untuk episode kali ini tentang sosialisme dan kapitalisme. Dan juga Karl Marx. Iya benar, Tokoh pemikiran utama dari dalam Karl topik Marx. ini. Kalian bisa tuh kalau mau research tentang siapa sih Karl Marx, kayak backgroundnya gitu-gitu. Atau boleh juga nanti dimintain nomor WA Iya, abang-abang nanti kece kita cantumin ini. di sini. Nanti di sini deh. Kontaknya Instagram anything lah. Ya. So, segitu dulu dari Anomalia Podcast. See you and bye-bye.